Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indrike Silviatari, NIM 18100-239. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat format pembukuan sederhana, khususnya untuk pengeluaran dan pemasukan bagi pelaku usaha. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pembelajaran bagi para pelaku usaha untuk membuat format pembukuan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada bagaimana cara membuat format pembukuan sederhana untuk pengeluaran dan pemasukan bagi pelaku usaha. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka Microsoft Excel yang ada pada laptop atau komputer. Setelah Microsoft Excel terbuka, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat format pembukuan sederhana dengan format nomor, dimulai dari nomor 4 sini. Nah, untuk format pembukuan sederhana ini terdiri dari nomor, kemudian kolom yang kedua adalah tanggal, kolom yang ketiga adalah keterangan atau uraian, kolom yang keempat adalah debit, kolom kelima adalah kredit, dan kolom keenam adalah saldo. Setelah kita membuat format ini, maka kita akan menyesuaikan ukuran dari masing-masing baris dan kolom. Untuk mengubah ukurannya, kita langsung ke bagian atas. Dari sini tinggal ditarik sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Tarik. Di blok supaya ukurannya sama. Selanjutnya itu kita akan memberikan judul bagi format ini. Kita tinggal klik dari kolom A hingga kolom F, nomor 1 hingga 3, baris pertama hingga baris ketiga. Kemudian kita klik gabungkan, lalu kita tinggal mengetik nama dari atau judul dari format ini. Misalnya laporan pemasukan dan pengeluaran untuk kios Fajar Kemenangan. Tahun atau periode misalnya tahun 2021. Nah, setelah begini kita akan membuat kolom untuk total, misalnya seperti kita buat di baris ke-12. Kita blok kolom A hingga kolom C, kemudian kita gabungkan, lalu kita ketik total. Selanjutnya yaitu kita akan menebalkan tulisan-tulisan yang ada. Tinggal di blok, kita klik bold, di blok bold, selanjutnya adalah kita akan membuat tulisan-tulisan ini ke arah tengah. Kita blok dari nomor hingga saldo. Selanjutnya yaitu pada format tanggal, format untuk kolom bagian B, kita akan menyesuaikan dengan format tanggal apa yang akan kita pakai. Tinggal di blok, kemudian klik kanan, lalu pilih format cell. Selanjutnya itu kita pilih date atau tanggal, lalu kita lihat di sini ada formatnya. Tinggal kita pilih mau menggunakan format yang mana. Saya menggunakan format yang ini. Klik OK. Kemudian untuk bagian debit, kredit, dan saldonya agar ada mata uang, maka kita tinggal blok dari debit, kredit, dan saldo hingga total. Klik kanan lalu pilih format cell. Kemudian kita pilih accounting. Decimal place-nya 0. Kemudian simbolnya rupiah Indonesia. Kita cari rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia. Ya, ini klik OK. Maka otomatis
pada saat kita melakukan pencatatan, simbol atau mata uang rupiah akan ada. Setelah itu kita akan membuat format ini dalam bentuk tabel. Kita klik kolom A hingga kolom F dari baris pertama hingga baris ke-12, lalu kita pilih di bagian yang ada gambar kotak, lalu kita pilih all borders. Ya, sudah jadi. Langkah yang berikutnya yaitu kita akan mencatat transaksi yang terjadi. Misalnya kita akan mencatat transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2000 atau 1 Januari 2021. Nomornya nomor 1, kemudian tanggalnya 1 Januari 2021. Oke, jadi format tanggalnya akan jadi seperti ini secara otomatis. Kemudian kita tinggal memasukkan keterangan atau uraian ini berisi transaksi apa yang terjadi. Misalnya penerimaan uang atas pembelian bensin 3 liter. Berarti dia masuk pada sisi debit sebesar 30.000 karena 3 liter. Kreditnya kosong. Nah, di sini ada tanda simbol mata uang. Otomatis karena tadi kita sudah menggunakan format sel. Kreditnya 0, kemudian tidak usah diisi, lalu saldonya ini kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, kita klik debit, dikurang dengan kredit, lalu tutup kurung, enter. Maka otomatis saldo untuk tanggal 1 Januari, transaksi pertamanya adalah 30.000. Kemudian di tanggal yang sama, ternyata misalnya ada transaksi yang terjadi lagi. Contohnya penerimaan uang atas pembelian minyak tanah 5 liter. Kita sesuaikan ukuran kolomnya 5 liter. Nah, ini juga termasuk pemasukan, jadi kita taruh di bagian debit 5 liter dikali 5.000, 25.000. Kreditnya kosong. Untuk saldonya kita menghitung saldonya itu menggunakan rumus, yaitu sama dengan buka kurung, klik saldo sebelumnya, tambah debit bagian transaksi yang dimaksud, ini diklik debit, tutup kurung, kurang kreditnya, enter. Otomatis saldo setelah adanya transaksi kedua yaitu 55.000. Kemudian ada lagi transaksi misalnya seperti penerimaan uang atas pembelian kecap botol sedang. Misalnya harganya 7.000. Masukkan. Saldo untuk penghitungan saldonya masih sama, rumusnya sama dengan buka kurung, klik saldo sebelumnya, tambah bagian debit transaksi yang dimaksud, tutup kurung, kurang klik bagian kreditnya, enter. Maka otomatis saldo setelah transaksi ketiga yaitu 62.000. Kemudian ada lagi misalnya seperti pembelian Masako 1 renteng. Karena ini pembelian berarti dia termasuk dalam pengeluaran. Jadi kita taruh di bagian kredit misalnya sebesar 12.000. Untuk perhitungan saldonya tetap sama, rumusnya sama dengan buka kurung, klik saldo sebelumnya, tambah bagian debit transaksi, tutup kurung, lalu dikurang dengan bagian kreditnya, enter. Jadi otomatis saldo setelah adanya transaksi keempat sebesar 50.000. Selanjutnya misalnya transaksi yang terakhir yaitu penerimaan uang atas pembelian bensin 5 liter. Misalnya 50.000 bagian debit nih.
Jadi perhitungan saldonya tetap sama rumusnya, sama dengan buka kurung, klik saldo sebelumnya ditambah dengan bagian debit transaksi yang dimaksud, tutup kurung lalu dikurang dengan bagian kreditnya. Jadi saldo setelah transaksi kelima yaitu sebesar 100.000. Kita tebalkan. Nah, sekarang kita akan menghitung totalnya untuk bagian debit, kredit, dan saldo. Nah, untuk bagian debitnya itu kita tinggal memasukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita klik pada bagian debit dari atas hingga ke bawah, lalu kita tekan enter. Jadi total debitnya yaitu 112.000. Kita tebalkan. Kemudian untuk mengetahui total untuk kreditnya, rumusnya juga sama dengan sum buka kurung, klik dari atas hingga ke bawah, kemudian kita tekan enter. Jadi total untuk bagian kreditnya sebesar 12.000. Kita tebalkan. Nah, untuk perhitungan saldonya, apabila saldo yang di sini hasilnya sama dengan saldo di atas, maka pencatatan atau pembukuan yang dilakukan sudah benar. Nah, untuk menghitung total saldonya itu rumusnya sama dengan buka kurung, bagian debit dikurang dengan bagian kredit untuk totalnya. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya sama, 100.000. Kita tebalkan. Jika hasilnya sama, maka pencatatan transaksi yang dilakukan berhasil. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa total pendapatan kios Fajar Kemenangan pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu sebesar 120.000 pada sisi debit, sedangkan pengeluarannya itu sebesar 12.000 pada sisi kredit. Jadi jumlah saldo atau total saldo pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu 100.000. Nah, sekian tutorial pembuatan format pembukuan sederhana khususnya untuk pengeluaran dan pemasukan bagi usaha. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi sumber informasi bagi yang menonton. Terima kasih.